Nah, jadi hari ini saya lagi bersama mantan ketua rayon Dimisioner tahun 2018 dan 2019 dengan sahabat dan kakak saya sendiri yang sudah malang melintang sekitar 4 tahun menjajal bagaimana dalamnya organisasi, gimana keluh kesah, asin manis dan kecutnya dalam organisasi. Langsung saja ini mantan ketua kita, sahabat Sohibul Ansori, diperkenalkan. Ganteng ya orangnya, disponsori oleh Kopiko. Cumi-cumi kayak gitu, kayak ubur-ubur. Mohon jangan diketawakan karena meskipun wajahnya pas-pasan seperti itu, tapi pengalamannya luar biasa dan persoalan kehidupannya juga luar biasa. Sampai-sampai yang saya ketahui ini jadi bukti nyata, saksi bisu dan saksi hidup juga. Dia sudah menghabiskan 2 kamar di kontrakan untuk bermalas-malasan. Itu bagusnya. Yuk kita tanya-tanya terkait apa sih tingkat, kenapa kok dia selama 2 bulan bisa malas seperti itu, kenapa kok setelah melakukan tingkat kemalasan yang tinggi dia mau berjuang kembali untuk menata kehidupannya. Lanjut guys ya, jangan kemana-mana dulu guys, lihat itu. Oke, terima kasih ya waktunya. Jadi saya yakin setiap orang itu pasti ada titik atau zona di mana dia akan merasa jenuh. Zona terendah dalam hidup itu pasti ada. Itu kemudian yang saya rasakan selama 2 bulan terakhir. Kenapa saya lebih memilih untuk berbaring dari kamar ke kamar yang lain? Saya sudah mencapai titik jenuh. Selama beberapa bulan saya kerja ekstra, saya berorganisasi, saya ikut organisasi, saya juga belajar berbisnis hingga saya mencapai titik jenuh berbarengan dengan pandemi ini. Jadi, tapi ada satu hal positif yang perlu sahabat-sahabat ketahui, kalau di masa-masa jenuh pun kita bisa sebetulnya produktif, bisa sebetulnya kita memunculkan ide-ide baru, memunculkan inspirasi baru yang kemudian akan jadi motivasi kembali. Itu yang saya lakukan selama 2 bulan terakhir. Saya banyak berpikir, ngerokok sambil berpikir untuk kemudian cari saya ke depan harus seperti apa, cara untuk survive, kemudian banyaklah hal-hal positif yang kita bisa lakukan. Meskipun secara kasat mata orang banyak melihat saya lebih ke tidur saja. Mungkin itu saja sih dari saya. Oke guys, kembali lagi dengan Muhammad Imron CV Corporation. Jadi itulah gimana beliau bangkit dari keterpurukannya, dari tingkat malasan yang cukup tinggi sehingga dia mampu memproduksi mampu mulai bisnisnya kembali dan mampu memproduksi produk yang mungkin sebagian besar di Pamekasan sudah diminati oleh masyarakat Pamekasan. Mungkin ada closing statement dari beliau untuk kita semua, untuk para pemirsa di rumah dan juga para teman-teman di rumah, untuk bagaimana menjadi seorang yang tidak terus-terusan berada di zona nyaman ataupun zona di mana kita tidak bisa bangkit kembali. Dipersilakan. Oke, closing statement ya. Ini teruntuk kaum milenial, kaum berbahan, kaum generasi micin, kaum influencer yang hari ini kebetulan mengalami krisis karena adanya pandemi. Satu pesan buat saya, buat teman-teman sekalian, orang besar dilahirkan dari satu keinginan kecil yang kemudian itu jadi goal besar yang dicapai sedikit demi sedikit. Jadi untuk teman-teman sekalian yang suatu saat punya keinginan untuk jadi orang hebat, orang sukses, satu yang harus kalian persiapkan, segera dari sekarang tentukan tujuan, tentukan goal yang ingin kalian capai. Itu saja. See you. Terima kasih atas closing statement-nya dari sahabat Sohibul Ansori ya. Nah, itulah kira-kira betapa bisa kita dengar ya, betapa bagusnya dalam dia menyampaikan argumennya sehingga kita pun terpesona untuk bagaimana kita bangkit kembali.
Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe and share ya, dan juga jangan lupa like juga ya, karena sebagian besar nanti pendapatan yang kita terima dari subscriber akan kami donasikan untuk teman-teman yang mungkin tidak pernah membutuhkan itu. Terima kasih, see you next time.